Judulmu ini coba kau perhatikan. Oten orang Kristen ajaran bingung. Coba. Baru ada temamu sudah. Sabar. Temamu yang saya sudah menghujat. Anda lihat di ujung itu pertanyaan atau pernyataan? Iya, tapi sekarang tendensimu apa? Sekarang saya tanya. Oke, saya buat tema seperti ini pertanyaan atau pernyataan? Benar, ada tanda tanya. Sekarang saya tanya tendensimu apa? Oke, silakan jelaskan kalau ajaran kalian tidak bingung. Loh, saya tanya sama Anda tendensimu. Kau buat judul ini apa? Silakan jelaskan. Ini pertanyaan saya di Tendensimu, kau buat judul ini untuk apa? Menyinggung kekristenan. Loh, ini ranah diskusi lintas agama, bukan diskusi lintas bola. Kawan, coba apa jadinya kalau saya putar? Ya, saya putar ke ajaranmu, lalu yang Oten saya hapus, saya ganti dengan merekmu. Kamu mana enggak? Oh, kamu mau mengatakan Islam ajaran bingung begitu? Mau rencana ya, begitu? Kalau saya ganti itu, kira-kira Anda tersinggung enggak? Ya silakan, nanti saya luruskan. Islam Kristen. Ya, Kristen. Oke, siap Pak Leon. Nah, jadi Pak Leon, ini Bang Kiko protes kalau dibilang penghibur itu. Bagaimana itu Pak Leon? Silakan. Ya, jadi gini ya. Ya, silakan. Artinya bukan berarti penghibur lalu menghibur Islam. Kau tahu enggak konsep yang Yesus maksud? Aku akan mengutus Roh Kudus untuk menghibur. Kau tahu enggak pengertian menghibur situ maksudnya begini? Ketika orang Kristen jelaskan sama saya. Iya. Ketika kita di dalam orang Kristen ya, di dalam menjalani kehidupan ini ada banyak pergumulan, maka Roh Kudus itulah yang menghibur, yang memberi pengharapan. Bukan menghibur seperti apa yang kau maksudkan. Itu bukan itu. Jadi bukan kalian hina-hina kami, hujat-hujat kami jadi hiburan untuk kalian. Itu kan tujuannya pembicaraan. Oke, jadi yang abang tadi ini, abang siapa ini tadi yang bicara itu, yang siapa Bang Faruk bilang Oten ini menghibur. Artinya apa? Hasil daripada hinaan-hinaan kalian, hujat-hujat kalian itu jadi hiburan untuk kalian. Itu maksudnya. Tetapi konteks Yesus mengirim Roh Kudus untuk menghibur bagi orang-orang yang menjadi pengikut dia, dalam pergumulannya itu diberi pengharapan, diberi penghiburan. Itu maksudnya. Bukan seperti yang Anda katakan bahwa kita muslim-muslim kumpul hina-hina itu Kristen, itu hiburan. Apa seperti itu? Sudah? Bergantian? Oke. Ya, silakan. Anda mengatakan bahwa saya ini adalah penghujat tadi ya. Buktikan satu video saya, satu kata saya, kalau saya ini penghujat, saya tutup kobal saya tidak akan live sampai saya mati. Buktikan. Saya bukti sekarang. Oke. Anda saja sekarang sudah hujat itu loh. Sekarang Anda bicara. Ini. Anda mengambil ayat itu untuk dijadikan sebuah contoh bahwa itu adalah hiburan. Itu sudah hujatan. Padahal pengertian ayat itu bukan seperti itu. Pengertian Yesus mengirim Roh Kudus sebagai penghibur bukan seperti apa yang Anda maksudkan. Itu sudah hujat. Sabar. Ketika saya membuka di dalam Yohanes 14 nomor 26, tetapi penghibur. Saya baca yang tertulis penghibur. Ya, saya tanya sabar. Tetapi penghibur Yohanes 14 tolong sabar sedikit. Iya, sabar. Iya, sabar. Oke, harus sabar. Nah, sudah Pak Leon ini saya puteman dia ini, saya tahu saya puteman ini. Cuma mungkin dia sama seperti Bang Kiko lagi haid kan, kalian berdua ini kan beda sama Nuno. Santai. Dan pertanyaan saya begini, Pak. Tetapi penghibur, saya tanya penghibur ini diutus kepada siapa? Oh, diutus kepada kalian orang Kristen, penghibur ya. Nah, saya tidak pernah menafsirkan, berarti kalian ini diberikan roh penghibur. Berarti ketika kami dekat kalian itu kami rasa terhibur loh. Coba kenapa? Tunggu dulu. Saya potong dulu. Ini Anda ini memandang sebuah kata hiburan seperti kayak hiburan kayak kita lagi membuat orang supaya bersuka ketawa-ketawa, supaya kita berloncat-loncat seperti yang Anda maksudkan. Bukan ya, silakan yang jelaskan. Ini kan kitab Anda, berarti tugas Anda menjelaskan. Saya kan hanya baca tertulis dan saya bertanya, apakah penghibur ini diutus kepada Loding atau kepada kalian Kristen? Kalian mengatakan sekarang kepada kalian. Berarti kalian menghibur kami, wong penghibur. Kalau salah jelaskan. Kan
saya tidak boleh menjelaskan kitab kalian. Yang berhak menjelaskan kitab kalian adalah kalian. Yohanes berapa tadi bang? Kalau tadi kau suruh buka tadi di Yohanes berapa? Yohanes 14 nomor 26. Nomor 26. Tertulis kok kalian paksakan untuk saya menafsirkan. Tidak boleh lah. Nanti saya jelaskan kepada Anda apa yang dimaksud Yohanes 14 ini. Ya. Ya, dengar saya baca ayatnya ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke? Jelaskan Sekarang, kitab kalian. Loading, saya mau jelaskan bahwa ayat ini adalah percakapan terakhir Yesus dengan murid-muridnya. Ini percakapan Yesus dengan murid-muridnya. Sebelum dia diangkat ke surga, dia mengatakan seperti yang ayat dikatakan tadi itu. Jadi penghibur di dalam bahasa asli itu dia menggunakan kata parakletos. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan parakletos? Yaitu parakletos itu dia memiliki pengertian penghibur, penolong, pembela, penasehat, dan apalagi seperti advokat lah, seperti itu. Jadi Yesus sebagai menyebut penghibur itu bukan berarti Anda datang kepada orang Kristen lalu memancing-mancing orang Kristen emosi, memancing-mancing orang Kristen marah lalu jadi hiburan untukmu. Masalah di mana saya memancing? Di mana saya memancing? Tidak ada yang memancing. Anda sendiri yang datang cuma marah ini. Ini pernyataan abang kita yang ini. Abang kita yang satu ini kan saya ambil dari dia kata Bang Faruk. Iya, lalu Anda membela masalah di lain dia bawa ke sini berarti Bang Kiko ini. Bukan maksudnya Bang Kiko mengatakan bahwa Bang Faruk mengatakan itu. Lalu Anda berespon, Anda katakan saya setuju dengan Faruk. Berarti otakmu sama dengan Faruk. Oke, baik. Jangan. Saya fokus Anda. Jangan. Saya fokus. Bang Kiko. Saya fokus ke Leon. Sabar. Saya fokus ke Leon. Bang Leon, jika Tuhan memberikan dua pilihan, Tapi jangan turunin. Sabar. Jika Tuhan memberikan Anda dua pilihan, ini analogi ya. Tuhan berikan Anda dua pilihan, Pak Leon. Anda mau menyusahkan orang atau memberikan hiburan kepada orang, Anda pilih yang mana? Mau menyusahkan orang atau mau menghibur orang? Menghiburlah. Ya sudah. Ini selesai. Berarti Anda itu penghibur bagi saya. Silakan. Yang saya maksudkan Loading, pernyataan Yesus mengutus penghibur itu tidak seperti apa yang Anda gambarkan. Sabar, iya itu saya tahu. Maksud saya memang saya tahu Anda mengambil dari kata menghibur. Ya, saya tadi tahu kan Anda mengambil kata penghibur. Dengar. Menghibur Kan, dengan penghibur itu beda, kawan. Dengar dulu, tadi Bang Kiko naik. Terus Bang Kiko bilang, Bang Faruk mengatakan bahwa kalian Kristen ini menjadi penghibur buat kami. Padahal itu tidak ada. Menurut kamu bagaimana? Saya bilang sama Bang Kiko, di dalam Bibel ada penghibur loh. Penghibur ini diberikan kepada siapa? Saya tanya sama Bang Kiko. Bang Kiko tidak bisa jawab. Naiklah Pak Leon, kawan saya yang lama tidak bertemu. Kan begitu. Memang Bang Loading ini punya kemampuan untuk membawa pesawat itu bermanuver. Hiburan. Ini hiburan ini. Ini itu untuk kita. Tapi dengarkan, Bang Loading, ini sahabatnya yang berbicara. Siap. Kami sekeluarga sangat ngefans, termasuk ponakan-ponakanmu di rumah, menunggu kehadiran Abang di Jakarta. Ya. Memang Bang Loading bawa pesawat itu kayak seperti Nah, itu kan ketawa di bawah tuh dia menghibur Pak. Ini dia menghibur. Unu ketawa. Unu Kristen tapi Katolik ketawa. begini, ketika Bang Juma, Bang Faruk mengatakan dalam kondisi apa, Bang Loading, jangan sampai Kristen punah. Jadi kalau dikaitkan ke ayat yang tadi, okelah disandingkan untuk kalau Roh Kudus itu adalah sebagai penghibur buat kami. Tetapi dalam kondisi apa saya mengutarakan, ketika Bang Juma dan Bang Faruk jangan sampai
oten-oten punah loh, nanti tidak ada lagi penghibur kami. Itu kondisinya Oke, baik. seperti apa dan bagaimana. Itu yang saya sedikit lurus. berpalion. Oke, saya tambah sedikit berpalion. Ketika apa yang dikatakan oleh Bang Juma itu, saya mengatakan saya sangat setuju. Karena begini, ketika Kristen itu punah, saya punya teman seperti Bang Kiko masih ada lagi atau tidak? Memang pintar banget lah ini. Aduh, memang benar-benar. Aduh. Sabar dulu. Ketika Tapi Bang saya, Kiko, sabar. salutlah. Dengan cara Anda Iya. bermanuver supaya semuanya akan sejuk, saya tahulah hatimu itu. Tapi sudahlah, tetaplah kau sahabatku Bang Noding. Sudah tahu si hatimu, sudahlah. Iya, Sudahlah. Bang Kiko ini kan penghibur bagi saya, penghibur buat netizen seperti Palion nih. Palion ini marah saja itu saya terhibur. Bagaimana kalau dia bahagia? Saya 2 kali lipat lebih bahagia, kan? Ya, saya tidak marah. Saya tidak marah, Noding. Tapi saya menjelaskan bahwa yang Anda duga itu marah. Sabar, yang Bang Anda Kiko tadi. kira, dengar dulu Loding, yang Anda kira tentang kata penghibur, kan Anda harus bedakan menghibur dengan penghibur beda. Kau Iya, tak bisa itu nak kau beda. bedakan Iya. kata Itu penghibur beda. dan penghibur. Palion Jadi kan Allah pernah mengutus saya. Roh Kudus Iya. sebagai penghibur, bukan Iya. sebagai menghibur. Begini jadi poinnya Anda bedakan. Palion. Palion poinnya begini Palion. Palion dengar, Palion kan tahu saya. Saya tahu kok Palion selalu menyimak saya ketika berdiskusi. Ketika Bang Kiko dia naik, terus dia mengatakan bahwa saya berdiskusi dengan Bang Faruk mengatakan bahwa kalian ini Kristen ini adalah penghibur bagi kami. Begitu Bang Kiko bilang, terus bagaimana? Saya bilang memang di dalam Bibel ada tertulis penghibur. Saya bukalah Yohanes 14:26. Tetapi penghibur, saya tanya sama Bang Kiko, penghibur ini diutus kepada siapa? Diutus kepada kalian Kristen. Saya tanya kepada Bapak Leon, kalau Bapak diberikan 2 pilihan, mau menyusahkan orang atau mau menghibur orang, Bapak sendiri mengaku menghiburlah. Masa menyusahkan? Berarti Anda itu penghibur bagi kami. Ketika Anda berada di komal saya, berarti Anda penghibur bagi saya. Ketika Anda ada di komal Bang Juma, berarti Anda penghibur bagi komal Bang Juma. Ketika Anda berada di komal Bang Faruk, berarti Anda penghibur di komal Bang Faruk. Karena roh penghibur itu diutus kepada kalian. Nah, setelah itu Bang Kiko mengatakan, ini Bang Juma mengatakan bahwa kalau kalian Kristen akan punah, maka kami tidak ada lagi penghibur. Saya tanya sama Bang Kiko, saya setuju sama statement Bang Juma. Kalau Kristen punya, apakah saya bisa dapat teman yang baik seperti Bang Kiko sebagai Kristen? Kan tidak ada kan? Nah itu. Ini saya kan. Kita Islam diajarkan itu masalah yang besar kita perkecilkan, masalah yang kecil kita selesaikan. Biar selesai. Bang Noding, sedikit. Lihat sikap saya kepada apologet Kristen penghujat. Lihat. Saya paling, Bang Noding tahulah, saya masuk apabila ada yang mencaci apa segala macam lah tentang apa lagi. Palion tadi bilang saya penghujat. Coba, bagaimana pendapat Anda Palion ini? Palion bilang dia baru bilang tadi. Tanya netizen, dia bilang saya itu penghujat. Itu Loding kau baru menghujat itu. Enggak. Tadi pagi ada. Memang kurang dengar saya. Pagi-pagi ada. Lihatlah ini hotel. Apa tuh? Putar apa? Pagi ada. Kurang. Memang pas saya di jalan. Lebih banyak hujan. Saya sering lihat Komalmu, cuma saya tidak mau masuk. Kalau saya masuk di Komalmu setiap hari, ribut terus saya berdua. Saya menghujat atau tidak, Pak Leon? Kamu banyak menghujat. Oke, tunjukkan satu ayat, tunjukkan Menggunakan satu bahasa-bahasa seperti contoh. Bentar Bang Loding. Seperti contoh, kau memplesetkan kalimat penghibur. Ya, kalimat penghibur yang Yesus janjikan kepada pengikut-pengikutnya, kau analogikan seakan-akan kami jadi penghibur untukmu. Ini kamu ini bagaimana? Kamu harus tahu dulu, jangan gagal paham. Nah, kata penghibur yang dimaksud di dalam yang Yesus maksudkan mengirim Roh Kudus itu di situ ada unsur mengajar. Ya, lalu unsur mengingatkan supaya kamu, kan mereka murid-murid sedih ketika Yesus sudah mau naik ke surga.
mereka sepertinya ada kesedihan, ada rasa takut karena junjungan mereka sudah tidak sama-sama lagi dengan mereka. Tapi Yesus bilang, tenang, aku akan mengutus roh penghibur untukmu, maksudnya mendampingi. Begitu, roh penghibur itu akan mendampingi kalian, jangan takut. Karena apa? Kenapa Yesus memberi penghiburan itu? Karena misi yang Yesus titipkan kepada murid-muridnya itu, yaitu misi amanat agung, yaitu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa. Itu misi yang Yesus tanamkan kepada murid-muridnya supaya itu tetap dilakukan. Sementara mereka dalam ketakutan karena junjungan mereka sudah tidak ada pada waktu itu. Jadi Yesus bilang jangan takut. Jadi di situ kalau boleh sedikit saya memberi edukasi bahwa pengertian yang Yesus mengatakan mengutus roh penghibur, di situ ada unsur mengajar, ada unsur mengingatkan, ada unsur bersaksi ya tentang Yesus. Lalu apalagi dan unsur untuk menginsafkan dunia. Begitu. Jadi itu yang dimaksud daripada roh mengutus, roh penghibur, bukan roh menghibur. Ya, yang diutus adalah Roh Kudus, yaitu roh penghibur, bukan roh menghibur. Oke, makasih. Oke, tadi kan Bang Ciko sendiri dengar, Numu sendiri dengar. Dia kata Pak Leon, dia ini selalu melihat loading ini memang penghujat. Buktikan saya itu orangnya tipe begini, Pak. Sabar, saya orangnya tipe begini. Saya tidak suka berbicara bukti, tetapi bukti yang berbicara. Buktikan satu video saja itu kalau saya sabar. Minum dulu ya. Oke, buktikan saja satu video. Ya, buktikan saja saya satu video di mana saya menghujat, saya tutup komal saya tidak akan live lagi. Buktikan sekarang. Yang mana? Coba Bapak cari di YouTube. Jadi Apa cari di YouTube? kalau mau dibuktikan, mungkin Anda kasih waktu saya. Karena saya tidak menyediakan. Nah, rekaman-rekamanmu dengar dulu. Dengar. Saya tidak akan ungkap satu kali Loading, jam. dengar dulu. Dengar dulu. Anda mau minta klarifikasi seperti itu percuma, akan makan waktu. Kalau saya mau browsing ulang, ya, saya mau browsing ulang. Kenapa suaramu muncul? Kalau saya mau browsing ulang, kamu punya video-video, banyak kalimat-kalimat kau hujat, tapi kau seperti mengambil dengan bahasa-bahasa humor. Jadi kau selalu menghumor, membuat humor-humor, tetapi sebenarnya salah satunya di dalam kau hujat. Ya, satu saja. itu. Satu saja. Makanya saya bilang, kalau saya mau browsing videomu, saya itu tidak akan makan waktu. Sabar. Kalian ini tidak bisa Nanti saya buktikan, Loading, tenang dulu. Sabar. Nanti saya akan buktikan, Loading. Ketika selesai ini, nanti saya cari Komalmu aktif, saya kasih lihat video-videonya. Oke, Kamu sabar. video kan banyak beredar. Ya, Yang sabar, kamu sabar. yang itu banyak. Bang Loading jangan marah, santai aja, jangan marah. Saya tidak marah. Jangan marah, Loading. Ini maksud saya begini. Diam semua, maksud saya begini. Sekarang saya tidak rungkat 1 kali 24 jam sampai Bapak menemukan video saya, biar saya tutup komal saya, biar saya tidak diskusi lagi. Berani tidak saya tantang loh. Coba, kalau Anda tidak tantang, Bapak, saya kalau menghujat, saya tidak perlu merangkai kata yang sebuah rangkaian, tidak. Cukup saya menghujat. Contoh Pak. Bapak, contoh yang simpel. Tolong, jangan dulu bicara. Contoh yang simpel. Iya. Kata ini saya bilang ya. Kalau saya mengatakan Bapak bahwa kata-kata kasar, kontol, Bapak marah tidak? Marah tidak? Iya. Oke. Bapak Leon marah tidak, Bapak Leon? Tidak. Tidak marah. Kenapa tidak marah? Tidak, Yesus mengajarkan kepada saya, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Katanya dia tidak marah. Apa? Bapak, kita nih bicara apa? Bicara dalam standing apa ini? Keimanan atau dalam Saya konteks? mengatakan, oke begini, kalau saya mengatakan bahwa kalian orang Kristen ini di dalam Bible kalian itu kok ada kontol, marah tidak kalian? Hujatan atau tidak itu? Emang ada kontol di dalam Bible? Emang ada kontol? Baik, sabar, baik. Saya sudah mengatakan, saya orang Mana bukti? diam Mana di Bible ada kontol? diam dulu. Makanya Ya, saya orangnya itu tidak suka bicara bukti. Biarkan bukti yang berbicara, ya. Oke. Diam dulu, ya.
Nah, Paling masalah sunat ini. Alkitab Iya, Sabda, ulangan. sabar, diam dulu. Ulangan 14 nomor 18 kita buka, diam dulu, kita buka, kita klik yang kuno. Kita klik yang kuno di sini. Nah, apa ini, Pak? Apa ini, Bang Kiko? Ya udah bacakan Bang, percaya. Baca dulu, jangan cuma ambil satu kata. Baca loh, Ding. Bacakan semua. Iya, baca, silakan baca. Iya, baca semua supaya ketahuan apa maksudnya. Iya, oke. Dan laklak dan burung kontol pada begenja apa dan mengeja dan keluing. Apa ini? Apa ini burung? Ini burung yang bagaimana yang setiap subuh bangkit? Kami tidak, kalau saya tidak komplain. Ya Saya silakan. tidak komplain kalimat ini. Iya sudah berarti betul kan? Nah, oke. Bang Loding. Udah. Anda Oke. itu Abang Loding itu Ya. Berarti oke, sabar. Berarti kalian sepakat kalian tidak komplain, berarti kalian sepakat ya di 6,4 berarti di Bibel kalian ada kontol. Sepakat? Ayo. mana ada tertulis demikian? Gak ada. Loding, yang begini-begini kamu tidak sadar. Loding, saya sedikit ya. Yang begini-begini kau tidak sadar kau sudah menghujat. Loh, kok menghujat Bang Kiko? Kau Coba tidak lihat. sadar bahwa kau sudah menghujat sekarang. Iya Bang Loding. Kenapa? Selalu Karena kebiasaan. Anda mengambil satu kata. Silakan, Bang. Biasanya Bang Loding, aku sebotol ini tahu saya muatan kata-kata Bang Loding, dan niatmu pun saya tahu. Lebih kepada Begini, hatimu Bang Kiko, Loding. perhatikan Sebentar lisan dulu, saya, sedikit perhatikan aja. lisan saya. Begini, perhatikan lisan saya. Saya akan bilang, di dalam Bibel kalian ada kata kontol. Ada tidak? Tadi nggak ngomong kata, ada kontol kok. Baru ini Iya, perbaiki itu kan lagi. tulisannya kontol. Itu kan tulisannya kontol. Iya, kalau Iya. kau bilang kata ada, tapi kalau ngomong kontol kan harus tahu tujuannya apa tuh kata itu muncul. Ya silakan, itu tugas Anda menjelaskan kepada saya. Yang pasti saya Makanya- dapatkan di Bibel Anda ada kontol. Begini Loding, supaya kamu kan tadi baca saja, kamu sendiri bingung waktu kau baca satu kalimat itu kan. Lebih baik baca ke bahasa Indonesia sehari-hari yang tadi. Baca ke bahasa yang Iya, terjemahkan silakan, tugas sekarang. Anda yang menjelaskan Supaya- kepada saya. Tugas Anda Satu. menjelaskan kepada saya. Itu kan kitab Anda. Anda jelaskan kepada saya. Saya kan cuma bilang tadi, diam dulu Bang Kiko, sabar dulu. Saya kan tadi bilang, di dalam Bibel kalian ada kontol. Begitu saya buktikan, oh iya ada tertulis kata kontol. Kalian jelaskan sama saya, oh itu maksudnya burung. Burung mana? Burung yang setiap subuh bangun. Mungkin Ini saja sudah hujat. Bahasamu ini saja sudah menghujat. Gimana hujatan saya? Bang Loding itu orang punya intelektual yang tinggi loh, tapi kenapa berlagak-belagak jadi semacam gak punya ilmu loh? Biarkan Anda jelaskan, saya dengar. Iya, Anda ilmu. jelaskan. Oke, saya dengar. Jelaskan. Anda itu sebentar. Saya dengar. Abang itu sudah brand bukan brand, tahu nggak brand? Jangan Kalau salahkan brand itu dia, dia adalah mau menjelaskan Bang Kiko, jangan salahkan dia lagi. Masa Bang Kiko mau salahkan Bang Leon lagi? Jangan dulu. Biarkan Bang Leon menjelaskan. Saya butuh dia menjelaskan itu. Biar dia menjelaskan burung apa itu sampai ada burung namanya kontol itu. Coba. Biarkan dia jelaskan. Kan itu kan saya cuma baca, tugas kalian menjelaskan Iya, kepada saya. ulangan berapa? Coba loading ulangan berapa tadi? Oke, baik. Di ulangan Apa jadi kayak- di ulangan 14 nomor 18. Oke, silakan biarkan dia menjelaskan Bang Kiko. Tugas dia menjelaskan. Saya kan baca cuma tertulis. Saya tidak menyimpulkan. Biarkan beliau Ya, menjelaskan. Ya, ini saya pakai Bible asli ya. Jadi saya tidak pakai yang anu ya. Oh, Ulangan berarti ya. ini tidak asli. Bukan, maksudnya kalau di internet kan ini kan maksudnya sama saja. Tapi kan lebih valid kalau pakai begini. Kadang-kadang ada anu toh. Nah, jadi oke, kitab ulangan. Ulangan berapa tadi? Ulangan 14. Bentar.
Ulangan 14 ayat. Ulangan, bukan diulang 14. Ulangan 14, masa diulang 14? Iya, Ulangan 14 ayat 18 ya. Ini saya mau kasih tahu kau, perikop di sini binatang yang haram dan yang tidak haram. Oke? Jadi di sini kau kena. Ternyata kontol yang kau maksudkan di situ, yaitu bukan kontol manusia, tetapi burung yang dimaksudkan. Ini saja baru tema, baru perikop saja. Kau coba kau lihat ya, binatang yang haram dan yang tidak haram. Ini menjelaskan ini. Jadi binatang kan di situ termasuk burung. Nah di sini oke, saya baca ayat 18 supaya kamu. Siapa yang bilang kontol manusia? Anda sendiri siapa yang bilang kontol manusia? Saya bilang di Bible ada kontol. Ini bentar saya baca. Kan ada yang tapin di bawah lion penghibur berarti lion penghibur buat kami. Ayat 18 kan? Ya. 14 ayat 18. Oke. Burung ranggung dan bangau menurut jenisnya merangai dan kelalawar. Nah sekarang terjemahan yang kau ambil itu namanya logical fallacy. Berarti yang salah saya apa terjemahan yang salah? Jadi terjemahan itu kan bukan dari LAI. Itu terjemahan dari LAI terus dari mana? Enggak, itu ada kutipan-kutipan dari tempat lain yang ditaruh di situ. Jadi kalau kau mau baca supaya valid di sini, di kitab yang sedang kita gunakan saat ini, supaya tidak membingungkan orang. Ternyata burung yang dimaksudkan di sini bukan burung manusia, tetapi burung binatang. Itu. Jadi kalau kau bilang, kamu percaya enggak di dalam Bible ada kontol? Lah, bagaimana caranya? Sabar dulu. Ini murni Anda. Iya, sabar. Saya mau kasih tahu, kalau Anda bilang kau tidak menghujat, murni ini kau menghujat. Oke, sabar dulu. Diam dulu ya, diam dulu. Pak Kiko diam dulu, Uno diam dulu. Teman-teman, tadi kan saya bilang, di dalam Bible kalian ada kontol. Di dalam Bible kalian ada kontol. Bang Kiko tanya, emang ada, buktikan? Oke, saya buktikan. Saya buka ini tertulis Alkitab Sabda. Nanti Anda bisa cari tahu Alkitab Sabda ini dari mana, dari LAI atau BLT atau MBG, saya tidak tahu. Nah, di dalam TB dia ada beberapa versi TB, TL, BSI, TSI, MILT, Sleber 2011, BVB, AVB. Nah, kita buka yang kuno. Ini ada kelik kuno. Kuno itu berarti yang lama sekali. Ternyata kalau yang di sini ini burung ranggung, dulu namanya burung kontol, sekarang diganti burung ranggung. Yang saya bilang di Bible kalian ada kontol. Saya tidak bilang ini kontol manusia, ini kontol kontol kalian bukan. Coba kau perhatikan baik-baik kalimatnya. Di situ tidak dibilang burung kontol. Coba kau perhatikan baik-baik. Di situ dan kontol. Ini burung ini kan, ini menceritakan tentang burung kan? Iya. Nah, coba kau baca situ. Ada burung di situ? Iya, ini menceritakan tentang burung atau biawak. Ini menceritakan tentang burung apa biawak. Kamu baca apa yang tertulis, jangan yang tidak tertulis. Kamu ini. Oke. Coba kau baca ulang. Oke, kita baca Laideker ya. Dan lakhlak dan kontol. Ini kontol ini apa? Burung atau bukan? Burung atau bukan? Ini orang ini memang. Sini saya sudah bisa ukur kau, cara berpikirmu. Saya sudah bisa ukur kamu ini ternyata baru saya tahu sekarang. Ternyata kamu bodoh tapi pura-pura pinter. Kamu cuma modal artikel ternyata. Jangan. Modal artikel. Modalmu cuma baca-baca artikel untuk berdiskusi. Tetapi otakmu itu tidak jalan. Tujuan Noding, kamu mengambil ayat ini, kalau Anda jujur, kau ambil di TB. Karena itu yang dibaca secara normal saat sekarang. Bagaimana kita tidak hidup di zaman kuno, kita hidup di zaman sekarang. Pakailah bahasa yang sekarang supaya Anda mengerti. Tetapi saya paham kenapa Anda masuk di sana, karena tujuan Anda menghujat. Itu. Menghujat. Bang Kiko, saya menghujat. Bang Kiko, jujur. Bang Kiko, saya menghujat. Kembalikan kepada dirimu, Bang.
Nah, menghujat betul. tidak jujur. Saya menghujat atau tidak? Kembalikan ke dirimu. Bang Lodi, Oke. sahabatku, Kembalikan kepada saya saya. terang. Kembalikan kepada Ya, dirimu. oke. Ganti bicara. Anda mengatakan baca yang TB. Kalau memang yang kuno itu tidak perlu lagi, kenapa ada tertulis di Alkitab Sabda? Dan itu menceritakan tentang burung. Iya. Tapi kan kami nggak pakai itu. Kami pakai tadi seperti yang dipegang abang ini loh. Nah, berarti yang salah siapa? Karena Bibel kalian yang Di sini tidak ada yang salah, Loding. Loding, di sini tidak ada yang salah. Ya sudah, berarti saya juga tidak salah kan? Di sini bukan, maksudnya di dalam proses penulisan itu, ya, proses penulisan itu ini kan, bahasa Indonesia ini kan mengalami perubahan-perubahan dari ejaan Swandi, ejaan Van Ophuijsen, ejaan yang disempurnakan. Jadi Anda itu ikutlah perkembangan, jangan kau berpatokan kepada dunia kuno. Nanti otakmu orang jadi kuno juga. Begitu. Ya, sekarang saya sudah membuktikan tidak kalau di dalam Bibel kalian melalui Alkitab Sabda ada kontol di dalam. Ada, oke. Sekarang saya tanya balik kepadamu. Sekarang saya tanya balik kepada, saya mau uji kecerdasanmu. Sekarang saya uji kecerdasanmu sekarang. Saya uji kecerdasanmu. Kontol yang dimaksud situ apakah kontol manusia atau burung? Burung, menceritakan tentang burung yang Sudah, bisa manusia. sudah, berarti sudah selesai. Berarti bukan burung, bukan kontol manusia kan? Iya, Berarti sudah burung selesai. binatang kan? Berarti burung kan? Burung kan? Nah, maksud saya begini, Loding, kita mau uji kecerdasanmu. Yang maksud saya, apakah itu yang kontol yang dimaksud itu kontol manusia atau kontol yang ditujukan kepada burung binatang? Burung di sini kan menceritakan tentang burung. Sudah, berarti sudah clear. Jadi Anda nggak usah lagi ke kontol. Sekarang buat Palion. Jujur Palion, kita laki-laki punya burung tidak? Kita laki-laki punya burung tidak? Ya punya. Enggak lah Bang Lodi. Ya ini kan begini-begini kan sudah menghujat. Bang Lodi. Loding, kalau mau masuk di dalam kitabmu lebih parah lagi. Kan begitu. Jangan begitu. Jangan stop begitu. Jangan begitu Bang, ya kayak gitu saya nggak suka. Kalau Oke, kita saya bilang, Kiko, kalau kita pakai gaya bebas seperti Loding, kita bisa masuk ke dalam bukunya dia. nggak usah, nggak perlu. Kayak bebas Kita harus punya bagaimana? Anda hikmah. mau masuk sabar. Ingat, Nggak kitab usah. saya, Nggak usah. kitab saya kami dengar. Kitab saya tidak pernah bergantung Loding. dengan terjemahan. Terjemahan Ya, ada dengar dulu. Kita Dengar dulu. putar-putar di situ, Loding, nggak mau selesai. Saya mau kasih saya mau kasih taping satu kepadamu. Ini tema sajamu ini sudah mengandung unsur rasis. Judulmu ini coba kau perhatikan. Oten orang Kristen ajaran bingung. Coba. Baru dari Anda temamu lihat, ini sabar. temamu Anda ini lihat- saja sudah menghujat. Anda lihat di ujung itu pertanyaan atau pernyataan? Iya, tapi sekarang tendensimu apa? Sekarang saya tanya. Oke, saya buat tema seperti ini pertanyaan atau Benar, pernyataan? ada tanda tanya. Sekarang saya tanya tendensimu apa? Oke, silakan jelaskan kalau ajaran kalian tidak bingung. Loh, saya tanya sama Anda tendensimu. Kau buat judul ini Silakan apa? jelaskan. Ini pertanyaan saya Jadi dengan tendensimu, kau buat judul ini untuk apa? Menyinggung kekristenan. Loh, ini ranah diskusi lintas agama, bukan diskusi lintas bola. Hei, kawan, coba apa jadinya kalau saya putar? Ya, Putar saya putar bagaimana? ke ajaranmu, lalu yang Oten saya hapus, saya ganti dengan merekmu. Apa? Kamu marah nggak? Oh, kamu mau mengatakan Islam ajaran bingung begitu? Mau rencana Ya, kalau begitu? umpamanya Oke. saya ganti itu, kira-kira Anda tersinggung nggak? Nah, ya silakan, nanti saya luruskan. Nah, kalau saya kami tanya, tidak- kalau seandainya Oten ini saya ganti dengan ajaranmu, kira-kira Anda tersinggung tidak? silakan kamu buka Nah, tema kamu. Yang dengar. saya tanya dua, kau cukup jawab tersinggung atau tidak? Iya, dengar dulu. Silakan kamu buka tema Islam ajaran bingung. Kau kasih naik Islam biar Islam yang luruskan. Yang saya tanya kepada kamu, misalnya Oten itu saya hapus ganti dengan ajaranmu, kira-kira Silakan. nah, yang saya tanya Anda tersinggung tidak? Silakan. Yang saya tanya Anda tersinggung tidak? Tidak tersinggung, biar nanti saya luruskan. Silakan. Iya, yang penting Anda sudah katakan Anda tidak tersinggung. Sudah selesai. Silakan kamu buka tema. Silakan kamu buka tema Islam Ada yang dengar. ajaran bingung. Dengar. Jadi umatmu mendengar banyak sekali ya, banyak yang dengar di bawah. ya? Iya, saya yang bilang. Bahwa Dengar dulu. Anda tidak tersinggung. Ya, ini Iya. di bawah Silakan. 8.000 yang dengar ini.
Dengar dulu, 8.000 yang dengar ini. Iya, 8.000 Anda mengatakan Anda tidak tersinggung. Jadi kawan-kawan yang 8.000 di bawah, jangan tersinggung kalau besok-besok kalian temui. Iya, Seperti ini. dengar dulu. Nah, gitu. Dengar, Loding sudah mengaku tidak tersinggung. Iya, dengar dulu. Kamu buka saja Komal, kamu tulis di situ Islam ajaran bingung. Nanti saya yang naik luruskan. Bisa tidak? Berani tidak? Saya tidak mengatakan seperti itu, tapi saya cuma tanya saja bahwa Anda tersinggung tidak kalau dibikin begitu. Anda Tidak menjawab tersinggung, itu tidak. hak Anda. Anda Tidak, menjawab Anda tidak terima. tersinggung. Sudah ya. Yang penting Anda sudah menjawab tidak Tidak tersinggung. tersinggung. Sudah. Selesai. Di bawah Silakan. sudah dengar ya. Yang di bawah Silakan. dengar. Jadi kalau ada Silakan. oten-oten lain bikin tema mirip-mirip dengan ini, berarti yang di bawah jangan tersinggung. Karena Iya sih. Loding sudah mengatakan Loding tidak tersinggung. Begitu. Sudah, boleh saya berbicara? Boleh gantian berbicara? Silakan. Oke. Sudah saya sampaikan, kalau jangankan Kristen lain, kalau Anda saja mau buka tema, Anda tulis Islam ajaran bingung, apakah Loding tersinggung? Saya tidak tersinggung, silakan kamu buka. Yang penting ketika ada Islam, dengar dulu. Ketika ada Islam mau naik, mau luruskan, berikan mereka waktu. Seperti saya, Oten ajaran bingung. Anda sebagai Kristen, Anda naik, coba Anda luruskan kalau Anda bukan ajaran bingung. Coba silakan, kita buktikan sini. Setelah itu besok Anda buka tema Islam ajaran bingung, nanti saya naik di tema Anda. Sekarang coba Anda buktikan satu ajaran Kristen yang membingungkan. Coba. Oke. Kau buktikan. Oke. Mana? Yohanes 14 nomor 1. Baca. Oke, sebentar. Oke, bingung atau tidak ya? Yohanes Saya 14 baca nomor dulu. 1. Oke, baca. Kita buktikan teman-teman, ini fakta. Buktikan ya. Buktikan. Bang Kiko menjadi penengah di sini, Bang Kiko. Jangan sedih-sedih. Tidak ada sedih-sedih, sudah tua-tua, sedih apa lagi? Silakan. Saya buka dulu Bible ya. Yohanes 14. Nomor 1. Yohanes 14 nomor 1. Oke. Ya. Jangan kamu gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Apa persoalanmu di situ? Ada berapa yang harus kita percaya di situ? Satu. Ya. Jadi, mulai ya. saya mau edukasi kepadamu. Kau dengar, yang penting kau jadi pendengar yang baik. Oke, baik. Supaya saya dengar. Anda Oke, baik. tidak anu. Kan kita kalau diskusi cuma main comot satu ayat langsung main ngomong, itu tidak bertanggung jawab namanya. Ya, silakan. Jadi Anda Silakan. tahu bahwa Silakan, kami, silakan. iya, Silakan, memahami silakan. Alkitab Silakan. kami dididik memahami Alkitab itu menggunakan unsur-unsur hermeneutikanya, unsur-unsur penafsiran, latar belakang dan sebagainya. Jadi jangan sembarang cerita. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Oke. Silakan, jelaskan. Iya. Bukan jelaskan Iya. dia kamu. Oke. Jadi saya jelaskan Anda Janganlah secara gelisah. pengetahuan. Dengar. Saya mau jelaskan kepada Anda. Jadi ayat ini awal pertanyaan saya? dari pengajaran Yesus. Dengar baik-baik ya. Apa pertanyaan saya? Oh ya, kau Pertanyaan saya. Iya, kau suruh baca. Makanya saya tanya sama kamu apa yang menjadi persoalan? Makanya Anda dengar saya dulu baru Anda ngomong. Janganlah gelisah hatimu. Oke. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yang saya bertanya di situ ada berapa yang harus kita percaya? Silakan dijawab dan dijelaskan. Ada berapa? Only satu. Oke, ada satu yang harus kita percaya. Yang mana? Yang Allah apa yang ku? Ya. Anda mau dengar saya bicara? Jangan potong saya bicara. Silakan. Iya. Yohanes 1 ayat 14 kau baca. Anda bicara, Anda suruh saya baca begitu. Supaya Anda dapat jawabannya ini. Kau kan tanya ada berapa Tuhan di situ kan? Kau baca Yohanes 1:14. Firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Bang Leon baca. Yohanes 1:14-nya loh. Bacakan aja, Bang. Saya baca Yohanes 1:14 ya. Yohanes 1:14 begini bunyinya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya,
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Anda paham tidak kalimat ini? Ini mau menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kamu tanya berapa Tuhan di situ, satu. Jadi Yesus adalah sebuah representasi daripada kristologi bawah. Kau paham tidak kristologi bawah, kristologi atas? Kalau Anda tidak paham, Anda semakin liar. Jadi kristologi bawah mau menjelaskan bahwa kemanusiaan Yesus bersumber daripada firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Itu sumbernya. Jadi kalau kau tanya siapa Allah, siapa ku itu, siapa Yesus, ya sama aja. Kenapa? Karena Yohanes 1:14 sudah menjelaskan bahwa firman yang adalah Allah itu menjadi Yesus, menjadi manusia. Jadi kalau kau tanya, ya sudah satu, bukan dua. Silakan Nuding. Sudah, oke, baik. Dah, ya. Nah, kalau begini kan enak kan? Oke. Anda mute, saya berbicara ya. Di sini kita diskusi. Silakan. Berarti inilah kelebihannya Islam ketika memahami Bible, teman-temannya. Dari cara mereka bernarasi kita sudah tahu berarti beliau ini denom apa. Kita buktikan. Kita buktikan teman-temannya. Kita buktikan di sini, sabar. Oke, bentar ya. Yohanes kan kamera ya. Perhatikan. Di dalam Yohanes 14:1 rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Pertanyaan saya tadi itu, ada berapa yang harus dipercaya? Beliau mengatakan satu. Saya kasih bertengkar dia sama Google. Saya tanya di Google. Di dalam Yohanes 14:1 ada berapa yang harus dipercaya? Google bilang 2. Di dalam Yohanes 14:1 terdapat ada 2 pihak yang diperintahkan untuk dipercaya. Berkelahilah kau sama Bible. Berkelahi kau sama Google. Berkelahi kau sama Google. Ya, sabar. Berarti teman-teman, di sini kita tahu, ya, di sini kita tahu. Berarti penjelasan Google mengatakan bahwa ada 2 yang dipercaya itu betul. Kenapa ada 2? Percayalah kepada Allah, ada kata penekanan, percaya juga kepadaku. Yesus percaya kepada Allah Bapa sebagai apa? Sebagai Tuhan langit dan bumi. Dalilnya mana? Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Berarti percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi. Sekarang percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus sebagai apa? Kalau kita tanya pendeta, dia terputar-putar dari Matius sampai Captikus. Terus Yesus percaya kepada kamu sebagai apa? Apa kata Yesus? Baca Yohanes 11:42. Apa bunyi Yohanes 11:42? Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku, tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti percaya kepada Allah Bapa, sabar. Percaya kepada Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi, Matius 11:25. Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi. Sudah percaya Allah Bapa sebagai Tuhan langit dan bumi dan Yesus sebagai utusan Tuhan langit dan bumi, maka kita berhak memperoleh hidup yang kekal yang dijelaskan dalam Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Tadi Anda mengutip Yohanes 1:14. Di dalam Yohanes 1:14 timbul pertanyaan yang simpel buat Anda. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Pertanyaan yang simpel. Di situ ada kata diberikan. Siapa yang memberi dan siapa yang menerima? Dijawab itu. Yang memberi siapa? Yang menerima siapa? Karena di situ ada kata diberikan. Yang memberi siapa dan yang menerima siapa? Di antara yang memberi dan yang menerima, mana yang Tuhan? Karena di situ ada 2 keberadaan. Keberadaan yang tidak terlihat dan keberadaan yang terlihat. Silakan Anda jawab. Oke. Saya akan menjelaskan kepada Anda, percayalah kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Kamu dengar? Mau dengar ya? Silakan, saya dengar. Jadi, Oke. ini saya mau uji dulu kamu ini. Kamu memahami enggak? Perkataan ini perkataan siapa? Yesus. Ya, oke. Hebat kau. Berarti kau tahu.
Jadi kata percaya kepada Allah di sini dia menggunakan kata pisteute. Ya. Jadi antara Allah dengan Tuhan itu beda kalimatnya. Jadi kalau Anda menyamakan, kau kan punya keimananmu kan berbeda antara Allah dan Tuhan. Yesus mau mendapat gelar Tuhan. Allah itu kalau menurut keyakinanmu juga berbeda. Nah sekarang saya masuk ke dalam percayalah kepada Allah itu mengandung kalimat mempercayakan diri kita kepada Allah sepenuhnya, lalu menaruh iman sepenuhnya. Jadi Yesus tujuannya mengatakan kalimat ini, dia mengingatkan murid-muridnya agar tetap percaya kepada Bapa yang memegang kendali atas segala sesuatu. Oke. Nah, lalu percaya kepadaku. Nah sekarang ini kita melihat. Nah inilah bagian yang sangat penting ya, yang perlu kita pahami secara baik. Yesus tidak hanya berkata agar mereka percaya kepada Allah, tetapi dia mau menjelaskan bahwa percaya kepadaku artinya Yesus menempatkan dirinya sebagai objek iman, ya, yang sama juga dengan Allah. Jadi Yesus menjadi objeknya karena Allah itu adalah roh yang tidak terhampiri, roh yang tidak terlihat. Jadi objek iman di sini bersumber kepada Yesus, lalu Allah itu adalah manifestasi yang ada di dalam diri Yesus, atau disebut dengan hakikat itu sendiri. Hakikat daripada Allah itulah yang berdiam di dalam Yesus. Makanya dikatakan begini, di dalam kemanusiaan Yesus berdiam seluruh kepenuhan Allah. Nah kalimat ini mau menjelaskan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Selesai. Oke, itu sudah. lebih. Boleh? Udah. Boleh saya sedikit sabar Bang Solata ya. Oke. Disinilah teman-teman 8,7 mata yang memandang. Di sini kita buktikan kalau Kristen itu adalah ajaran bingung, kita buktikan. Saya pengen jujur sama Anda Pak Leon. Apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri? Pak Leon, Dalam konsep Tritunggal Yesus dan Bapa. Tidak, saya tanya Bapa kepada adalah Anda. pribadi pertama dari Sabar, saya tanya kepada Anda, apakah Yesus adalah Bapa itu sendiri? Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Tetapi Berarti mereka ada memiliki Bapa. satu hakikat. Yesus, oke, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Betul? Ya, Oke. Tadi Anda mengatakan ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Betul? itu hakikatnya. Ya, ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa. Dengar dulu. Hakikat Allah yang ada di dalam Bapa dan di dalam Yesus, itulah yang membuat mereka satu. Sabar, perhatikan baik-baik ya. Ini saya mau membuktikan kalian bahwa Kristen tema saya ini betul, ya. Kutanya sama Anda jujur. Yesus adalah Bapa itu sendiri atau bukan? Yesus adalah pribadi kedua dari, ya beda. Ingat. Kalau Anda sekarang saya tanya samamu, Anda bertanya ini apa ini? Berbicara keimanan atau konsep Tritunggal, konsep doktrin? Karena ada dua. Saya berbicara tentang itu. Jangan lagi lihat saya. Dengar Loding. Dari sudut pandang iman mereka satu. Dengar dulu Pak. Keimanan Anda itu berlandaskan kitab suci yang Anda pegang itu. Yang saya tanyakan, Yesus dan Bapa, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri atau bukan? Itu dulu. Ya, Jangan Yesus putar. adalah pribadi kedua dari Tritunggal. Saya tidak tanya itu. Yesus itu Bapa itu sendiri atau bukan? Bukan. Bukan. Berarti Yesus ada bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Oke, berarti ada Yesus, ada Bapa. Betul? Ya. Nah, mana Tuhan langit dan bumi? Tuhan langit dan bumi, yaitu Elohim. Berarti Yesus bukan? Hakikatnya mereka yang disebut dengan Tuhan langit dan bumi. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Bingung kan? Yang mana Tuhan langit dan bumi? Yang menciptakan langit dan bumi adalah hakikat daripada ketiga Tritunggal itu. Maju. Ya. Bingung. Anda tidak mampu menghadapi ini karena saya berbicara ilmiah, saya bicara teologinya. Anda tidak paham teologi. Ini masalahnya. Anda menggunakan gaya bebas, tapi saya menggunakan gaya teologi. Kami dididik secara teologi.
teologi. Jadi kalau Anda mau berkata bahwa Bapa dengan Yesus dalam konsep Tritunggal, Anda mengatakan, jangan dulu potong. Saya mau jelaskan dulu, Loding, dengan dulu, saya dulu. Jadi saya menjelaskan kepada Anda. Saya tahu Anda akan masuk mengukur ke sana. Jadi saya duluan jelaskan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah pribadi, ya, mewakili pribadi. Sementara di dalam tiga pribadi ini memiliki yang namanya entitas atau hakikat daripada Allah itu sendiri. Jadi apa yang dikerjakan Bapa sama saja yang dikerjakan oleh Yesus. Begitu. Mereka ini satu, tetapi bukan Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus, tetapi mereka adalah satu. Begitu. Jadi Bapa bekerja di dalam keilahiannya, Yesus bekerja di dalam kemanusiaannya. Begitu. Jadi Anda bingung kan? Ketika saya katakan berbeda. Oke, saya tunjukkan kamu yang bingung ulang. Sabar, saya tunjukkan kamu yang bingung ulang. Ini teman-teman detik-detik bukti Oten ajaran bingung. Bang Solata Islam apa Kristen? Kristen. Sepakat Anda dengan pernyataan Pak Leon? Ya, sepakat Anda tadi? Ya. Saya ada sepakatnya bahwa Yesus itu dan Bapa itu berbeda. Di situ aja saya sepakat itu bahwa Yesus dan Bapa itu berbeda. Coba selesaikan. Begitu. Coba. Bingung tidak? Coba. Ya, maksudnya saya sudah sepakat itu. Saya sudah sepakat. Bang Leon mengatakan Bapa dan Yesus itu ada berbeda pribadi. Jadi pribadi Bapa satu, pribadi Yesus lagi satu, berarti ada dua pribadi. Betul loh, Leon? Ya, betul. Semoga Anda berdua lurus sepakat. Di dalam Yohanes 14:1, janganlah gelisah hatimu, percayalah. Diam. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ada berapa yang harus dipercaya situ, Bang Solata? Ya, jadi di situ ada dua yang dipercaya, yaitu satu pribadi Bapa, kemudian yang kedua adalah pribadi Yesus. Ya, betul. Jadi dua dipercaya. Jadi dua dipercaya di situ ya, satu kepada Allah, satu lagi kepada Yesus. Oke, sabar dulu. Kita tanyakan dia jadi kenapa Allah tadi. Ya, kenapa? Sabar, kenapa dia bilang satu tadi dipercaya di situ? Kenapa dia bilang satu? Luruskan dulu. Jangan sampai jadi ajaran bingung. Anda mengatakan dua, dia mengatakan satu. Antara dua dengan satu. Oke, silakan dia. Oke, silakan. Silakan. Kenapa Anda bilang satu tadi? Jadi, Loding. Dari tadi saya perhatikan, Anda ini tidak paham apa yang sudah saya narasikan. Sudah saya sampaikan. Dengar, di dalam Yohanes 14:1. Dengar, Yohanes 14:1. Kau suruh saya jawab, kau yang ngomong. Bagaimana kau ini? Jangan begini. Yohanes 14:1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di situ Anda mengatakan ada satu yang dipercaya, Anda Kristen. Solata mengatakan ada dua yang dipercaya, Solata juga Kristen. Mana yang betul, satu atau dua? Silakan, Pak. Jadi Anda memberi saya pilihan satu atau dua. Dua-duanya itu tidak bisa dipilih. Kalau saya mau kalau saya mau berdialog dengan Anda. Saya minta pertanggungjawaban dari Anda. Anda bilang satu tadi, Solata bilang dua. Mana yang betul? Begini, bukan Solata, maksudnya Solata itu pribadinya itu yang dua. Bapa dan Yesus memang beda. Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Tetapi mereka berdua ini di dalam ayat Alkitab berkata apa yang dikerjakan Bapa sama yang dikerjakan oleh Yesus juga. Jadi itu merujuk bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu di dalam entitas Allah itu sendiri. Kau paham nggak? Coba. Wah, ini kan katanya kamu sekolah, kau belajar. Yes. Kau kalau tidak paham teologi, kamu tidak akan gantian orang bicara. Bang Solata kalau sepakat, bilang sepakat biar saya sepakat dengan penjelasan. Satu apa tadi dari penjelasan, silakan. Oke, kalau tetap di situ bahwa bagaimanapun itu diputar-putar di situ tetap harus ada dua yang dipercaya. Yesus sendiri sudah tegas mengatakan, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Itu sudah kalimat baku itu. Sudah kalimat baku, percayalah kepada Allah dan percaya jugalah kepadaku. Jadi ada dua entitas yang harus dipercaya. Iya. Jadi di sini Anda gagal paham. Bukan Anda bilang bahwa yang satu tadi. dimaksud percaya kepada Bapa dan percaya kepadaku
Saya sudah kasih ayat tadi kepada kamu bahwa Yohanes 1 ayat 14 sudah dikatakan firman yang adalah Allah itu menjadi manusia. Kamu paham Berarti nggak? Allah menjadi manusia. Ya iya, dia berinkarnasi menjadi manusia. Saudara sepakat Allah menjadi manusia. Dengar dulu, Loding. Tidak, oke, di mute dulu ya, Itu di mute. sebentar, Oke, di mute dulu. Bentar, Solata tunggu dulu sebentar. Saya jelaskan dulu, ya. Dengar dulu. Oke. Jadi begini, Yohanes 1:14 itu mau menjelaskan bahwa karena Allah tidak bisa dihampiri, tidak bisa dilihat oleh siapapun, maka dia harus menjadi manusia. Itu yang pertama dulu. Kenapa? Kenapa Allah harus jadi manusia? Karena dia tidak bisa dihampiri oleh siapapun. Makanya sebagai bukti bahwa Allah itu ada, dia harus bekerja di dalam Yesus. Makanya dia harus menjadi manusia karena berinteraksi dengan manusia. Begitu. Oke, baik. Jadi Oke, kalau baik. Anda Saya berkata ya. bahwa bagaimana, Solata? Oke, lanjut. Nanti saya tanggapi. Lanjut. Iya. Tunggu dulu, Solata ini apa ini? Kristen Islam? Saya Kristen sejati saya. Kristen sejati. Oke. Ya. Saya lanjutkan ya. Jadi Yohanes 1:14 ini sebenarnya mematahkan semua argumen-argumen yang berkata bahwa Bapa, Yesus, Allah itu terkesan seperti berbeda. Itulah yang mematahkan semua pemahaman kita bahwa mengatakan bahwa ternyata Allah itu adalah Yesus sendiri. Yesus itu adalah Allah sendiri. Begitu. Jadi di dalam kalau sudah berbicara Bapa dan Anak dan Roh Kudus, berarti kita berbicara konsep Tritunggalnya. Berarti ada tiga pribadi tiga pribadi yang bekerja dalam satu hakikat itu, yaitu Allah sendiri. Begitu. Jadi Yohanes 1:14 itu kata kunci bahwa Allah yang menjadi manusia itu alasannya karena Allah tidak terhampiri. Karena Allah tidak bisa didekati oleh siapapun, bahkan tidak bisa dilihat. Musa pun seorang nabi besar, ya, dia pun tidak sanggup melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu kudus. Kita manusia itu manusia yang rapuh. Makanya saking karena Allah itu tidak bisa kita dekati, tidak bisa kita lihat, maka dia berinkarnasi menjadi manusia. Kenapa Allah seperti tidak ada kerjaan? Ngapain mau jadi manusia? Ya karena ada misi. Misi Allah menjadi manusia yaitu misi penyelamatan. Karena manusia sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, akibat manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah berdosa, maka harus datang seorang pengantara yang memperdamaikan, yaitu Yesus memperdamaikan antara manusia dengan Allah. Ketika sudah diperdamaikan, maka disitulah manusia memiliki kebebasan untuk apa? Untuk datang kepada Dia, yaitu kepada Yesus. Datang kepada Yesus tidak ada syarat. Begitu. Anda cukup berdoa sudah bertemu dengan Yesus. Coba, keimanan Kristen itu luar biasa. Sudah cukup berdoa, kami yakin Yesus ada di situ. 2-3 orang berkumpul menyebut namanya, dia hadir. Gantian, ngomong pakai data gantian, ini edukasi loh. 8,9 Anda berbicara cuma bunyi-bunyian saja seperti burung di sangkar. Silakan, bagaimana tadi Anda poinnya tadi dalam Yohanes 14 nomor 1, dalam Yohanes 1:14 Anda mengatakan Allah menjadi manusia, betul? Betul, Pak? Iya. Yohanes 1:14. Iya. Oke, silakan. Sepakat tidak, Bang Solata? Saya tidak sepakat ya. Saya tidak sepakat kalau Allah yang menjadi manusia. Ternyata, kamu itu Solata, kau bukan Kristen. Saya sudah tangkap dari tadi, kau bukan Dengar Kristen. dulu. Dengar dulu, Solata, Bang jangan Jun. kau berdusta. Mute Kamu dulu. bisa tulis Dengar sekarang. dulu. Solata, Makanya Bu, dengarkan. tulisan. Makanya dengar. Kamu itu bisa bengkok kalau kau berdusta. Makanya dengarkan dulu. Yohanes 1:14 sudah jelas-jelas mengatakan bahwa firman menjadi manusia, yaitu Yesus. Dulu. Lalu kau Kristen mengatakan bukan. Iya, diam Anda itu dulu. bukan Kristen. Diam dulu, biar saya dengarkan. Diam Dari dulu. saya curiga kau. Loding, ini senjatamu. Diam. Loding, kau sengaja menaikkan dia. Loding, saya tahu. Kau menaikkan dia untuk mematahkan saya dengan kalian punya trik-trik itu. Jadi teman-teman, dia kalau Ini sudah Alkitab, takut ya. dia begini, dia ngerocos Oke. supaya kita kick. Dia sudah Jadi, takut. Silakan. dengar ya. Mute, silakan di mute ya. Jadi yang di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu dikatakan firman telah menjadi manusia.
Bukan Allah yang menjadi manusia, tetapi firman dari Allah itulah yang menjadi manusia itu. Karena tidak mungkin ada firman kalau tidak ada yang berfirman. Nah, siapa yang berfirman itu tentunya adalah Allah yang berfirman. Baca ayat 1. Nah, gitu. Baca ayat 1. Jadi supaya kau paham, baca ayat 1. lo lari-lari. Pada mulanya adalah firman. Dengar dulu. Pada mulanya adalah firman. Dengar ayat 1 berkata begini. Saya Pada akan mulanya adalah mengedukasi, firman. bukan satu orang. Firman itu Bukan saya bersama-sama mengedukasi dengan satu Allah. orang, ya. Dan firman itu adalah Allah. Oke? Ayat 1 kau baca. Oke. Jangan kau lari kemana-mana. Oke, Ternyata siap. kau bukan Kristen. Kau bohong. Firman Kau. Oke, Leon. Pada mulanya adalah firman. Dengar baik-baik. Pada mulanya adalah firman. Firman Ya. itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, firman yang adalah Allah ini di ayat 14 menjadi manusia. Oke, Lalu kau bilang siap. itu bukan Allah yang menjadi Yesus. Itu firmannya Allah yang menjadi kau Yesus. sekolah dulu, Solata, kalau kau mau jadi Firmannya penyesalan, Allah yang menjadi kalau Yesus, kau mau menyamar bukan Allah yang Kristen, menjadi Yesus. Kau anu dulu, kau sekolah Dengar dulu ya, baru diskusi di firman sini. dari Allah itu yang menjadi Yesus, bukan Allah yang menjadi Yesus, tetapi Siapa firman yang dari bilang Allah Allah jadi itulah Yesus? yang menjadi Yesus. Saya tidak mengatakan Allah jadi Yesus. Yang saya Lu katakan firman yang adalah Allah menjadi manusia. Jadi katakan Allah itu jadi firman. Yesus. Oke, jadi Allah itu adalah firman. Ternyata Anda Jadi tidak Allah itu mengundang firman. dengan saya punya penjelasan tadi. Saya Coba, menjelaskan. jadi kenapa? Allah, Dengar dulu. pelan-pelan, Allah itu tidak bisa dihampiri, pelan-pelan. Solata. Allah tidak bisa dihampiri, Allah tidak bisa dilihat secara langsung. Ya, ingat baik-baik. Pak Allah Leo, tidak bisa pelan-pelan. dihampiri, tidak bisa dilihat secara langsung. Makanya dia harus jadi manusia. Makanya dia mengutus firman-Nya menjadi manusia Kamu karena itu tidak Solata. bisa Kau dilihat. belajar Makanya dulu baru mau dia naik di sini. makanya Kamu itu tidak pakai bisa gaya karena apa? tidak bisa dilihat, makanya dia mengutus firman-Nya menjadi Yesus. Bukan Allahnya langsung yang menjadi Yesus, tapi firman-Nya lah itu yang menjadi Yesus. Solata, Itu, makanya saya bilang bro. baca ayat 1. Pada Oke. mulanya adalah firman. Firman itu Paham. bersama-sama dengan Allah. Oke. Dan firman Tapi, itu Pak, adalah Allah. Iya, betul Oke. saya paham, tapi tetap saya mau Ayat tanya, 14 firman berkata, dan itu firman apa? itu telah menjadi manusia. Manusia Tapi, saja Bang Leon, dikatakan bahwa pahami, Allah pahami. Firman bahwa itu Yesus apa? jadi Allah atau Allah jadi Yesus, bukan. Ya, firman itu apa, Pak? Apa itu firman, Pak Leo? Apa itu firman, Pak Leon? Kamu Firman jawab itu apa sendiri. itu, Pak Leon? Kamu jawab sendiri karena kamu tidak Loh. paham. Oke, Coba kau jawab, firman apa itu apa firman? itu? Sudah kau jawab. Menurut kamu apa? Karena kamu bingung di sini. Kau Memahami tidak firman tahu itu bilang, kayak saya kamu tidak tahu. apa itu firman. Oke. Firman itu Oke, kasih tahu logos. saya. Dengar dulu, Ya, firman logos itu apa itu? logos yang menjadi manusia. Sudah? Oke, logos menjadi Kenapa? manusia. Oke, betul. Oke. Logos itu apa? Sudah bilang logos firman itu itu- logos menjadi manusia. Logos itu apa? Makanya kau itu kalau mau Nah, dalam menyamar bahasa jadi Indonesia Kristen, itu kan kamu bahasa bukan Yunani itu Kristen, kawan. logos. Jangan kau berdusta bahasa di sini. logos itu bahasa Yunani, logos itu bahasa Yunani. Kalau bahasa Indonesianya apa? Apa itu logos kalau bahasa Indonesianya? Coba. Ya ampun, ini orang ini. Firman adalah firman diartikan di dalam bahasa Yunani itu logos. Sudah paham? Ya, betul. Terus firman firman itu apalagi kalau firman kalau untuk mudah dipahami. Ya. Untuk mudah dipahami Dan firman itu apa? Saya tidak mau layani kau. Kau bicara putar-putar jadi penyesat kau. Ini terlihat kan? Firman itu Kamu ini untuk menyerang mudah diri dipahami sendiri. apalagi? Oke, Aduh, begini aja. Apakah kita setuju? Apa Bang Leon setuju kalau firman itu adalah perkataan? Apa Bang Leon setuju? kau bukan atau tidak? Kristen. Jadi lebih baik kau mengaku dulu. Terserah, terserah saya kau bukan layani. Tuhan. Terserah kau bukan kalau Tuhan. Kau mengaku kau bukan Terserah kau Kristen, bukan saya Tuhan. layani kau. Kalau kau mengaku bukan Kristen, saya Tidak, layani. Tapi kalau loh, kau mengaku masa Kristen, mungkin- ngapain saya mau layani kenapa kau? saya mau mengkhianati iman Kamu saya? penyesat. Kenapa saya mau mengkhianati iman saya? Loh, Kau bukan Tuhan di sini, menghakimi kau orang. mengaku dulu. Kamu Kalau Kristen memang atau minim Islam? kau punya argumentasi, kalau memang kau minim ilmu, bicara baik-baik, biar kita bahas di komal ini, bukan caranya Iya. seperti itu. Inilah Anda itu sudah iman-iman terlihat. kekristenan yang membuat orang Bos, Kristen itu sesat. Anda itu bilang Itu. Kristen, tetapi kau menyerang Betul, diri. saya Pagi, pagi Betul, semuanya. saya Kristen. Silakan, Betul, saya silakan. Kristen. Emangnya- Izin menyela, emangnya kau izin percaya menyela. kalau anu? Izin menyela boleh ya. Bagaimana ini kamu dua sesama Kristen membenarkan judul si host ini yang Muslim? Ya, karena memang Gimana ini?
Betul, Ini karena sholat kita tahu. itu memang, kalau memang betul kita betulkan, kalau salah jangan kita betulkan. Kalau memang betul kita betulkan, kalau salah jangan kita betulkan. Itu namanya otak waras. Gimana ini sesama Salah, Kristen salah jangan dibetulkan, membenarkan betul jangan disalahkan. judul dari Muslim? Ini baru bangun tidur, udah Loh, Nyanda begini Pak Superlim. gitu ya. Sabar. Jadi Pak Superlim mute dulu. Sabar izin sedikit saya masukkan. Begini Pak Superlim, kenapa nih Bang Leon? Kan saya punya tema, dia bilang tema saya ini hujatan. Kan saya bilang silakan, ini kan saya bertanya apakah Oten ajaran bingung, ternyata ternyata dengan sendirinya dia telah membuktikan bahwa Oten ajaran bingung. Ketika Bang Solata kali bernarasi seperti itu, berarti dia berlandaskan data. Anda juga berlandaskan data, silakan Anda bantah, bukan berarti Anda bilang oh dia bukan Kristen, Islam kalau mengaku Kristen berarti itu sudah murtad. Loding, sekarang saya tanya kepadamu Loding. Saya tanya Anda, kenapa kau kasih saya dengan Solata yang depan? Kenapa bukan kamu? Oke, sabar, diam dulu. Sekarang saya Oke, tanya, oke, baik, kenapa saya kau tahu. kasih Oke, saya saya dengan tahu. ini gila ini Oke, saya tahu, jawab. berdebat? Iya, oke saya tahu. Iya, diam dulu. Di sini saya punya tema Oten ajaran bingung. Ternyata betul kan? Sesama Kristen bingung ajarannya kan? Solata ke A, kamu ke B. Pasang ini penyesat satu kau pasang untuk sepertinya kau membuat sebuah kontradiksi. Anda mengatakan Solata penyesat. Bagaimana kalau Pak Superlim bernarasi? Pasti Anda mengatakan Pak Superlim ini penyesat juga. Pasti. Jangan Anda ketawa. Jangan Anda ketawa. Ya Pak Superlim. Kalau orang tidak sepakat dengan begini ya, saya bernarasi dulu ya, Bang Ludingnya terima kasih memberikan ruang ya. Begini, kenapa dia kau kasih Solata, karena pemahaman Solata ini Alkitabiah, sedangkan pemahamannya itu ngawur. Jadi dia mau cari yang memang selevel, yang mau ngawur-ngawur, bukan kebenaran. Masa Yesus itu adalah Tuhan Allah itu sendiri. Udah, saya kabur dulu. Nanti kalau ada lagi saya naik. Iya. Gitu. Berlin.